Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ya, Bu. Teori para sehat pada malam hari. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Apa? Kepada dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, langsung saja saya akan menyampaikan tujuannya. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik kita sekarang tepat waktunya yaitu 2JP. Nah, di sini saya akan menyampaikan Bapak Ibu kompetensi lulusan yang dituju guru penggerak secara aktif dan tujuan, buat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Yang ketiga, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk mengembangkan diri guru dan rekan sejawat. Lalu di sini ada capaian umum modul Bapak Ibu. Yang pertama, memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Lalu menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Di sini ada capaian khusus modul. Yang pertama, menjelaskan konsep coaching secara umum. Yang kedua, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan juga training. Nah, di sini Bapak Ibu ada menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain, lalu menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi, lalu menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Lalu mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Selanjutnya melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Memperpraktikkan 3 kompetensi inti coaching, coaching present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Lalu menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Selanjutnya memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip dan coaching. Lalu mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Sampai di sini sudah dipahami Bapak Ibu tentang capaian khusus modul dan juga capaian umum modul. Sudah? Insya Allah, Bu. Aktivitas sesi ruang kolaborasi, yaitu praktik ya. Yang kedua, review aktivitas pembelajaran dan penutup.
Nah, di sini ada skenario pembelajarannya, ada durasinya Bapak Ibu. Untuk pembukaan hanya 13 menit, praktik coaching 30 menit. Jadi masing-masing 15 menit, 15 menit ya. Lalu pengisian lembar refleksi diri coaching ada 10 menit, lalu penyampaian refleksi 20 menit, penutup di sini ada 15 menit. Nah, untuk pembukaan kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini ada ice breaking sedikit. Ada yang ingat lagu ini? Bisa? Iya, Bu. Bisa ya. Berhubung waktunya sedikit, kita nyanyinya bareng-bareng aja, dibuka semuanya. Saya bu, saya bu, saya bu. Saya bu, saya bu, saya bu. Saya bu, saya bu, saya bu. Dari Enggak denger ya? Enggak kedengeran, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Iya, Bu, tidak terdengar. Nggak terdengar. silakan mulai. 1, 2, 3. Tanah airku dan Dan bagaimana selagi hidupku, biarpun saya pergi jauh dan hilang dariku. Aku walaupun hanya dari pikiran ini yang masyhur di kepala orang, tetap di kepalaku dan rumahku. Biarkanlah aku rasa senang, tanahku tahu suaranya malam hari ini. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada tujuan pelajaran. PJP dapat mempraktikkan alur percakapan kita dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Nah, sampai di sini sudah dipahami Bapak Ibu? Insya Allah, Bu. Nah, ya, lalu ada kesempatan belajar seluruh maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang ini. Ada yang mau ditambahkan? Cukup, Bu. Insya Allah cukup, Bu. Kita akan review pertanyaan. Nah, di sini
Saya ingin bertanya, mungkin perwakilan aja untuk salah satu PGB, uh, apa yang dilakukan saat coaching? Bisa perwakilan? Maaf Bu, macet-macet Bu. Bisa perwakilan untuk Bapak Ibu? Satu saja perwakilan tentang refleksi kemarin. Ada yang ingin menyampaikan seorang? Selamat bergabung Pak Gawang. Apa kabarnya? Baik, siapa yang mengatakan? Oh iya, Ibu Nelita. Silakan. Baik, Ibu, terima kasih untuk waktunya. Jadi saya akan merefleksi ruang kolaborasi yang sesi 1 kemarin. Jadi kemarin itu menarik sekali untuk saya karena awalnya memang masih bingung mau apa ini nanti rukol sesi 1. Kemudian diberikan Ibu pengantar. Kemudian saya juga bertanya itu bagaimana nih Bu, belum jelas. Akhirnya setelah menjalani, mengalami, mencoba mempraktekkan coaching itu alhamdulillah artinya sudah bisa memahami. Yang tadinya awalnya masih bingung, semakin paham dari kegiatan kemarin. Dan kemarin juga merasa senang karena ternyata kita jadi tahu, oh kalau punya masalah, ternyata kita bisa menemukan solusi sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan dari coach. Jadi dituntun untuk menemukan solusi sendiri seperti itu. Artinya untuk ruang kolaborasi sesi 1 kemarin sangat bermakna. Tadinya awalnya yang memang masih bingung, kemudian semakin paham dan mudah-mudahan nanti di rukol sesi 2 ini kami di kelompok saya kan ada saya dan Bu Eni dan teman-teman semua bisa benar-benar mempraktekkan dengan usaha yang maksimal. Seperti itu Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu Nelly atas refleksi. Jadi semuanya sudah tercerahkan karena sudah latihan. Oke, mudah-mudahan nanti saat praktik sudah berjalan dengan lancar. Oke. Nah, kan di sini Bapak Ibu instruksi praktik coaching sama seperti yang kemarin ada metode kita praktik coaching dilakukan secara berkelompok lebih dari 2 CGP. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Ada topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari baik sebagai guru maupun pribadi dan topik yang sangat masing-masing JGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Praktik coaching dilaksanakan di breakout room. Salah satu peserta akan dialihkan ke co-host tugas melakukan praktik di rumah kolaborasi. Nah, untuk kelompok sama seperti kemarin yang Bapak Ibu ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4 dan ini ya, kolaborasi. Nah, di sini kita akan melihat publik nilainya ya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Harus berinteraksi. Lalu pertanyaan juga harus berbobot, ya kan? Coaching ya. Ini adalah Oke, sampai di sini. Sebelum kita memasuki ruang tour, apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena kita nanti akan praktik sekitar 30 menit, 15 ya. 3 orang artinya berapa ya? 15 menit, 45 menit ya. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Mas? Ya, silakan. Kasih. Iya Bu, ini untuk masalah perekaman. Jadi kita hanya merekam gitu aja Bu, salah rekam untuk hasil rekamannya gimana itu Bu? Kalau untuk saya ya Bapak Ibu nggak ribet, kalau menurut
menurut saya sih langsung saja direkam. Apa ingin mau merekam sendiri? Tadi saya kelompokkan karena takutnya terlalu lama, jadi saya rekam, tapi nanti secara bergantian aja, sudah selesai gitu, 30 menit selesai. Sudah seperti biasa. Bukan, 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 bukan. Gimana menurut Bapak Ibu? Kalau ingin direkam seperti kemarin nggak apa-apa. Ya silakan Bu Nelly. Iya, iya Ibu kan kemarin sudah belajar untuk merekam. Kemudian hasil rekaman itu bisa kita temukan di mana? Nanti di Ternyata. kalau jadi co-host, coba ada diperiksa. Siapa yang kemarin saya jadikan co-host nanti diperiksa di email. Atau nanti sama saya, nanti akan saya kirim ke Bapak Ibu ya. Baik Ibu. Baik. Boleh merekam yang kalau ingin merekam masing-masing boleh. Tapi saya kemarin tadi saya biarkan saja, saya rekam lalu nanti saya yang matikan setelah selesai. Tapi memang dua ininya, 30 menit dari 15 gitu, nggak sendiri. Jadi siapa yang duluan, baru itu nanti ya kita atau nanti waktu itu kita ya terserah, oke, saya serahkan kepada masing-masing. Saja ya. Mau merekam sendiri? Kayaknya mending direkam Ibu deh. Jadi kami fokus ke coach dan coach ini tadi. Iya. Iya, Bu. Oke, siap. Ya sudah. Oke, nanti direkamkan saya aja sama saya aja ya. Nanti dia selesai kalian fokus coaching. Karena saya juga yang menilai kita itu enggak, sudah buat aja nggak usah, tidak usah dipotong-potong. Oke, saya buka ya untuk kelompok. Ada lagi yang ingin ditanya? Sudah selesai ya? Sudah jelas semua? Sama seperti kemarin, nanti isi juga referensi. Saya buka di kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti langsung saya rekamkan ya, masuk, silahkan masuk. Siap, Ibu. Kelompok 2 Bapak Ibu bisa langsung praktek dan masyarakat. Silakan masukkan ke kelompok. Iya, Ibu. Ke kelompok 1. Izin live ya, Bu. Kelompok 1 belum ya? Kelompok 1 sudah. Silakan. Oh, sudah, Bu. Ayo Sudah. kita keluar. Diem aja pada. Izin Izin keluar live ya, ya, Bu. Bu. Izin pindah room, Bu. Kelompok 3 sudah saya buka. Dan Bu, kelompok 4 juga pindah ya, Bu ya? 4 ya. Belum saya buka. Izin pindah, Bu. Lambat. Izin pindah ya, Bu ya.
Mohon maaf Ibu, kalau saya ngikutin pindah ke CGP saya, link izin Bu, kalau di CGP saya, linknya ada di mana Bu ini Bu? Di kolom chat kan tadi saya telat masuk. Kan kalau dibilangin guru itu berani menjawab, yang membuat kadang saya itu emosi. Oh, jadi di kelas Ibu itu ada salah satu siswa yang selalu berkata kasar dan tidak sopan gitu ya, Bu ya? Iya Bu Asih. Terus kira-kira dari pengamatan Ibu, apa sih Bu yang membuat anak itu berkelakuan seperti itu? Gini, anak tersebut ternyata tinggal bersama kakek dan nenek karena ibunya itu kerja menjadi TKW di Taiwan dan kebetulan ayahnya itu nikah lagi, gitu Bu. Jadi intinya anak ini kurang perhatian gitu ya Bu ya? Ya, ya Bu. Terus selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi anak tersebut? Saya sudah mengamati dan memanggil anak tersebut dan bertanya kepada neneknya, mengapa anak tersebut bertingkah laku seperti itu, Bu. Jadi Ibu sudah menemui neneknya dan kakeknya ya, jadi sudah tahulah anak ini kenapa sih kok berbuat seperti ini gitu ya Bu ya. Ya. Kira-kira kalau menurut Ibu kondisi ideal anak itu seperti apa sih yang Ibu harapkan terhadap anak itu gitu loh? Saya itu berharap murid saya bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, berkata sopan kepada orang yang lebih tua, contohnya kepada guru, kepada orang yang lebih tua dari anak tersebut gitu Bu. Jadi Ibu sudah pernah melakukan menemui orang tuanya ya Bu ya, kakeknya dan neneknya itu tadi ya Bu ya. Nah, itu kan sudah Ibu lakukan. Kira-kira Bu dalam waktu dekat ini ada nggak sih langkah-langkah lain yang ingin coba Ibu terapkan untuk merubah anak ini tadi gitu loh Bu? Kalau beberapa hari yang lalu saya telah menerapkan, ya kasusnya mirip ya Bu ya, pernah menggunakan metode yaitu menerapkan metode bimbingan konseling kepada anak tersebut. Menurut saya metode bimbingan konseling itu bisa membantu anak yang bermasalah agar dapat memecahkan permasalahan yang dialami dengan bimbingan yang konseling yang berkelanjutan ya Bu ya, untuk mencapai kemandirian dalam siswa tersebut dan hasilnya sedikit berubah Bu. Anak tersebut berkatanya lebih terkontrol dan lebih sopan kepada guru, kepada teman gitu. Ini yang sudah Ibu lakukan ini udah di lain siswa ya Bu ya? Nah, kira-kira untuk siswa yang sekarang lagi Ibu bicarakan ini tadi, kira-kira kapan langkah itu akan Ibu terapkan atau akan Ibu laksanakan? Kalau saya terapkan kepada anak yang
ini ya Bu, yang satu ini tadi, saya akan menerapkan secepatnya. Saya akan terapkan dengan bimbingan konseling dan restitusi sehingga kelas lebih kondusif sesuai dengan yang saya inginkan, gitu Bu. Kira-kira butuh waktu lama enggak itu Bu untuk menerapkan itu? Sepertinya tidak Bu. Waktunya tidak lama, sehingga dalam saya menerapkan itu nanti dengan bimbingan konseling itu akan Santi akan mempraktekkan coaching supervisi akademik di mana kami akan memaparkan tema yang sama, tetapi kami akan bertukar peran pada praktek coaching pertama. Nanti saya akan berperan sebagai coach dan Bu Nelly Susanti sebagai coaching. Yuk kita mulai Bu Nelly. Assalamualaikum Bu Nelly, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Rina, alhamdulillah baik. Iya Ibu, alhamdulillah. Saya ikut senang ya Bu ya mendengarnya. Ibu katanya akan menyampaikan sesuatu. Apa ya Bu? Iya benar Bu Rina. Begini loh Bu, saya ini kan melihat siswa-siswi saya itu semakin ke sini kok kayaknya minat membacanya itu atau kesadaran diri membacanya itu sangat rendah sekali. Oh, jadi minat membaca siswa di sekolah Bu Nelly itu masih rendah ya? Iya Bu Rina, benar sekali. Kita punya waktu tidak lama ya Bu Nelly, hanya sekitar 15-20 menit. Nah, kira-kira hal apa yang ingin Ibu Nelly dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya itu Bu Rina, siswa di sekolah saya itu kan minat membacanya sangat rendah. Jadi saya ini ingin mereka itu tumbuh kesadaran untuk senang membaca dari diri mereka sendiri. Jadi tidak menunggu ada perintah dari guru atau dari siapapun atau saat pelajaran saja mereka mau membaca. Kadang mereka juga pergi ke perpustakaan hanya memenuhi jadwal kunjungan wajib ke perpustakaan. Di perpustakaan pun mereka kadang hanya bermain-main HP saja. Bermain-main HP atau bermain-main saja, cuma ngobrol saja. Seperti itu, Bu Rina. Oh iya, Bu Nelly, jadi pada intinya Ibu ingin meningkatkan minat membaca pada siswa ya. Kira-kira menurut Ibu Nelly, siswa sudah dikatakan tumbuh minat membaca itu yang seperti apa? Ya, kalau menurut saya sih Bu Rina, siswa itu senang dengan membaca, mengikuti kegiatan literasi itu tanpa paksaan dan sering berkunjung ke perpustakaan itu tanpa menunggu jadwal kunjungan. Membaca buku di pojok baca juga, membaca mading-mading kelas atau sekolah dengan sendirinya lah tanpa paksaan. Itu kalau menurut saya Bu Rina. Jadi menurut Ibu Nelly, mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan ya. Nah, kalau menurut Ibu, hal yang Ibu Nelly sampaikan tadi itu level ideal anak sudah berkembang minat untuk membacanya, kira-kira di skala 10 lah ya. Sudah kira-kira situasi saat ini minat atau kesadaran membaca siswa di sekolah Ibu ada di skala berapa? Ya, kalau berdasarkan pengamatan saya sih Bu Rina masih rendah, masih ada di skala 6 lah. Terus kira-kira Ibu Nelly ingin nantinya
minat membaca siswa ada di skala berapa? Ya, cukup lah Bu, di level 8 kalau menurut saya itu untuk sementara cukup baik kalau menurut saya Bu Rina. Jadi, Ibu ingin minat membaca siswa bisa meningkat di level 8 ya, Bu. Nah, kira-kira apakah Ibu sudah punya rencana nih agar minat membaca siswa bisa sampai di level tersebut? Nah, itulah Bu Rina yang selama ini sedang saya pikirkan. Kira-kira hal apa yang nantinya dapat meningkatkan minat membaca siswa. Jadi saya niatnya sih ingin membuat perpustakaan digital di sekolah itu Bu, agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan itu kapan saja via online. Terus jika memungkinkan dengan menyediakan game-game edukasi di dalamnya dan menyertakan buku-buku dengan desain yang menarik kalau menurut saya. Terus untuk strategi yang keduanya ya akan melakukan workshop atau kepelatihan agar siswa itu bisa meningkatkan minat membaca mereka. Seperti itu Bu Rina. Nah, dari 2 strategi yang sudah Bu Nelly rencanakan nih, kira-kira strategi mana ya Bu yang akan lebih efektif gitu dan siswa akan lebih tertarik dengan hal ini? Kayaknya yang pertama itu saya akan membuat perpustakaan digital terlebih dahulu, Bu Rina. Karena saya rasa strategi ini akan lebih efektif dan siswa akan lebih tertarik dengan hal ini. Wah, strategi yang sudah Ibu rencanakan ini sangat menarik ya Bu Nelly dan keren loh. Ini sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Lalu kira-kira kapan ini rencana Bu Nelly akan dilaksanakan? Ya, insya Allah secepatnya Bu Rina. Mulai minggu ini mungkin saya akan melaksanakan rencana ini. Baiklah Bu Nelly, dalam kegiatan ini kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan ya Bu? Ya, tentunya tenaga perpustakaan, Bu. Itu yang pertama, tenaga perpustakaan di sekolah saya. Terus ahli IT lah yang mampu untuk membantu kami membuat aplikasi perpustakaan digital. Serta kami mungkin nanti akan mengkolaborasi dengan perpustakaan daerah. Wah, rencana yang Ibu Nelly sampaikan sepertinya sudah sangat matang ya Bu ya. Tinggal action saja ini Bu Nelly. Baiklah Bu Nelly, kita sudah di penghujung sesi ini. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi dari percakapan ini saya tadi awalnya bingung sih Bu Rina bagaimana cara meningkatkan minat membaca siswa, dan sekarang saya jadi dapat pencerahan lah dari mengobrol ini tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat membaca siswa. Terima kasih ya Bu udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Sama-sama Ibu Nelly. Jadi pada intinya Ibu Nelly ini sudah menemukan sebuah solusi ya atas permasalahan Ibu tadi. Iya betul sekali Bu Rina. Baiklah Bu Nelly, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Mungkin minggu depan atau kapan ketika nanti Ibu Nelly sudah merealisasikan rencana. Ibu Nelly, saya sudah pernah Iya Pak ya, kalau berlatih dengan teman nggak bisa sering-sering. Saya ini Ya, punya pemikiran bagaimana kalau saya berlatih itu di depan cermin. betul. Jadi di rumah ada kaca, itu saya ini udah ada pemikiran seperti itu di depan kaca saya belajar untuk menyampaikan materi bla 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 seperti itu. Sebenarnya
mau beberapa kali presentasi itu saya juga pernah belajar di cermin juga, sampai kadang-kadang anak saya itu bilang, "Nah, Bunda nih ngapain ya ngomong sendiri di depan cermin?" Seperti itu. Cuma kalau untuk lebih melatih diri saya harus sering-sering berlatih di depan cermin. Terus kemudian bisa juga dengan berlatih bersama teman, tapi itu kalau dengan teman nggak bisa sering, karena teman-teman saya juga kan pasti kegiatannya banyak juga, harus janjian dulu kapan waktu mereka itu, waktu luang mereka. Terus kemudian saya juga bisa minta umpan balik dari jika saya sudah berlatih, saya bisa minta umpan balik dari teman apa kekurangan-kekurangan yang harus saya perbaiki. Oke, Bu. Memang upaya-upaya yang telah Ibu Adita lakukan itu memang sudah bagus ya, Bu ya. Jadi sudah melakukan upaya seperti latihan di depan cermin, kemudian supaya dapat dikomentari oleh teman-teman, supaya mendapatkan flashback menjadi seorang presenter yang baik, ya kan? Kemudian adakah prioritas yang mungkin Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu? Nah, prioritasnya ya, tadi kan rencananya itu saya ada beberapa hal. Sebelum berlatih di depan cermin, otomatis saya kan harus mempersiapkan materi. Kemudian saya bisa berlatih di cermin, terus kemudian saya bisa berlatih dengan teman dan minta feedback dari teman. Dari rencana itu, 4 langkah itu sepertinya yang harus saya prioritaskan adalah mempersiapkan materi dan berlatih di depan cermin dulu. Yang dalam waktu dekat ini saya harus mempersiapkan yang saya prioritaskan yang itu dulu. Jadi saya siapkan dulu materinya seperti apa, kemudian saya bisa berlatih di depan cermin dan harus sering itu tadi bisa buat saya semakin gugup kalau jarang berlatih. Itu Pak prioritasnya kalau menurut saya. Kalau itu sudah bagus, bisa saya lanjutkan untuk rencana-rencana yang selanjutnya, yaitu bisa berlatih di depan teman dengan meminta jadwal kosong teman saya tersebut dan bisa langsung minta feedback dari mereka. Oke ya. Lalu di sini saya mau bertanya kepada Ibu selanjutnya, yaitu apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Ibu itu? Strateginya, kalau tadi saya sebutkan rencananya, berarti strategi saya itu dalam mempersiapkan materi, yang pertama tadi kan rencana saya mempersiapkan materi. Dalam mempersiapkan materi itu saya harus buat semaksimal mungkin dengan segala kekuatan saya. Bisa dengan cara membuat slide-slide yang menarik, ya. Juga saya harus banyak belajar itu, Pak. Apa tuh Bu masalahnya, Bu? Jadi tuh di sekolah saya ini ada murid ini memang murid baru. Dia masuk di kelas 5 tahun ajaran kemarin. Kalau di sekolah kami ini kan memang kalau hari Senin dan Jumat, senam dan upacara itu mulainya jam 7. Nah, anak yang baru ini sebenarnya sudah diinformasikan jam 7 itu mulai upacara dan mulai senam, tapi terlambat. Jadi selalu terlambat di awal waktu bulan Juli waktu itu. Jadi masalahnya terlambat nih Bu ya, si anak terlambat
Kalau mulainya jam 7, kalau setengah 8 dia tidak terlambat, tapi kalau jam 7 sering terlambat, Bu. Kalau boleh tahu ini anak laki-laki atau perempuan ya, Bu ya? Anak laki-laki. Oh, anak laki-laki. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalah si anak ini terlambat itu apa, Bu? Iya, Bu. Jadi sebenarnya sudah saya cari informasi. Memang yang anak baru ini, dia itu pindah kelas 5 karena pengen mondok. Jadi pondoknya tapi belum ada sekolahnya, tidak ada MI-nya gitu. Mondok, tapi sekolahnya itu di sekolah tempat saya ini mengajar. Jadi dia malamnya, paginya sekolah, siang sampai malam itu kegiatan di pondok, seperti itu. Nah, saya juga mencari tahu. Kan kita kalau data sekolah memang sudah ada. Rumahnya kalau kami kan di Batanghari Nuban. Kalau dia ini orang tuanya dari Seputih Raman. Nah, ke pondok ini kan dari pondok ke sekolah itu jaraknya lumayan, Bu, 2 kilo ada gitu. Tapi jalur dalam, artinya bukan jalan raya, jalur dalam masuk gitu. Jauh juga, Bu ya? Iya lumayan, Bu. Nah, anak ini nih awal itu memang ke sekolah itu jalan kaki. Mungkin ya karena anak baru belum terbiasa, kemudian jalan kaki. Dia mungkin belum bisa mengukur waktu. Nah, itu makanya membuat terlambat. Oh iya gitu, Bu ya. Apa Ibu Nelly sudah mencari informasi yang lainnya lagi, Bu? Iya, Bu. Sebenarnya ya, Bu, saya itu ini kan dia baru di bulan Juli itu karena saya melihat sering terlambat. Saya panggil, saya sudah menerapkan segitiga restitusi sebenarnya. Kemudian ada komunikasi, wali kelas kan menghubungi orang tua, disampaikan. Kemudian anak juga mengungkapkan sendiri, dia mengungkapkan bahwa dia biar tidak terlambat, dia ingin naik sepeda. Jadi orang tuanya juga diberitahu. Nah, itu kan hari Jumat kalau nggak salah, Bu. Hari Minggu itu sepedanya sudah diantar sama orang tuanya. Jadi hari Senin itu sudah ke sekolah naik sepeda. Nah, Senin Jumat di awal-awal itu nggak terlambat, Bu. Jadi saya anggap itu sudah berhasil lah ya. Oh, sudah solusi. Ternyata akhir-akhir ini setelah kegiatan 17-an itu, anak ini terakhir Senin kemarin, loh kok terlambat lagi nih, gitu. Terlambat lagi. Ya, kita sudah upacara, sudah di pertengahan, dia baru datang dari gerbang belakang. Lagi upacara nih, Bu, anaknya baru datang gitu ya? Nah, tapi lewat pintu belakangnya, kalau depan kita tutup, jadi dia datang. Tapi sebenarnya dia menyadari kalau datang terlambat kan di barisan yang paling pinggir, artinya tidak begitu kelihatan begitu. Betul, Bu. Jadi dari Bu Nelly sendiri itu sudah melaksanakan segitiga restitusi ya, Bu ya? Sudah. Bu. Dari anaknya juga kelihatannya sudah ada kemajuan dari respon dari orang tua, Bu ya. Sudah diberikan sepeda dan awal-awalnya sepeda baru tuh, Bu ya. Anak itu tidak terlambat, tapi ternyata setelah 17-an, kegiatan 17-an, anak itu terlambat lagi gitu, Bu ya? Lagi. Apakah Ibu sudah menjalin komunikasi dengan pihak pondok, Bu? Oh, belum, Bu. Nah, ini yang pindah pihak pondok ini belum ada komunikasi. Mungkin harus Bu, harus dijalin komunikasi dulu dengan pihak pondok. Nanti menurut Ibu tuh harusnya bagaimana menjalin komunikasi dengan pondoknya itu, Bu? Iya sih, Bu ya, benar kata Bu Enid. Memang segitiga restitusi kan sudah kita terapkan, kemudian sudah komunikasi dengan orang tua. Nah, ini yang terlihat belum malah komunikasi dengan pihak pondok. Karena pendekatan anaknya kan sudah, tapi memang Bu anaknya ini cenderung pendiam. Jadi itu sebenarnya cerdas. Kalau pelajaran cerdas, cuman untuk sosialisasinya mungkin karena anak baru ya, Bu. Jadi kayaknya pendiam. Kemudian kalau saya sih menyadari namanya juga baru di pondok dan ini baru, sebelumnya belum pernah, mungkin juga butuh masa penyesuaian. Iya, benar, Bu. Tapi usulan Bu mengingatkan saya untuk komunikasi, ya juga saya kemudian terpikir memang benar Bu komunikasi. Iya, karena kan si anak ini kan orang tuanya di Raman Utara ya, Seputih Raman ya? Raman.
Putih Rama, sedangkan dia di pondok itu kan pihak pondok itu sebagai orang tua yang kedua, Bu, ya. Jadi kalau dari pihak orang tua kandungnya itu sudah ibu sudah menjalin komunikasi, sudah ada solusi dengan membelikan sepeda. Sekarang tinggal di pihak pondoknya gitu, Bu. Jadi menjalin komunikasi. Mungkin itu ada cara lain selain hubungan menjalin komunikasi itu, Bu? Iya, Bu. Benar, tadi saya kemudian terpikir itu tadi menjalin komunikasi. Iya juga ya, Bu, itu penting sekali. Dan mungkin saya karena baru Senin kemarin ya, Bu, dia kok terlambat lagi. Besok kan baru Jumat, besok Jumat ini masih kita tunggu. Apakah Jumat kemarin terlambat, Senin terlambat, besok terlambat. Kalau memang nanti terjadi lagi ya, saya akan coba lagi untuk segitiga restitusi lagi. Artinya pendekatan ke anaknya. Pendekatan ke anaknya, Bu. Karena memang anaknya pendiam sih, Bu, dan mungkin cara lain saya harus ini menyelami karakter anak ini biar terbuka. Mungkin begitu ya, Bu? Iya. Betul, Bu. Jadi diulang segitiga restitusinya lagi, Bu. Iya. Dicoba lagi. Oke, berarti saya nanti harus menjalin komunikasi dengan pihak pondok. Kemudian saya coba lagi segitiga restitusi agar nanti komunikasi saya dengan si anak ini akan menjadi komunikasi yang membuat dia nyaman gitu, terbuka. Iya, Karena kesannya memang seperti masih takut mungkin karena baru. Iya. Takut, masih malu seperti itu, belum terbuka. Belum banyak kenal sama teman juga, Bu. Jadi dia sosialisasi juga, Bu. Adaptasi seperti itu, Bu. Nah, Bu Nali sudah menemukan titik terang ya? Iya, Bu. Berarti benar-benar. Oh iya, setelah kita ngobrol ini saya baru kepikir. untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mengupdate informasi tentang pembelajaran bagaimana supaya menarik minat anak gitu ya. Kemudian berkolaborasi dengan guru, rekan sejawat ya, baik kepala sekolah juga, kemudian berbagi praktik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian juga dengan orang tua, Bu, saya akan libatkan ya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik, sehingga saya bisa menerapkan bimbingan di kelas dengan berbagai metode sehingga siswa itu merasa senang dan diperhatikan gitu. Baiklah, Bu, semoga rencana Ibu Fitri berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang hari ini? Ya, alhamdulillah, Bu, senang sekali rasanya saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal yang ingin Ibu ceritakan lagi? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak loh ya. Ini Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Terima kasih banyak ya, Bu Eni. Ya, Bu Fitri, saya juga senang bisa mendengarkan cerita Bu Fitri. Dan semoga kita bisa terus berbagi, terus berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Ya sudah ya, Bu ya. Assalamualaikum, Bu Fitri. Waalaikumsalam, Bu Eni. Masih 10 menit lagi. Bu, ini udah ya? Udah selesai. Nah, sekarang refleks. Ini nanti gimana ini untuk di nganu kayak di sini? Aku diedit yo. Refleksinya di mana nih? Lah ya, kita mau bahas refleksi gila udah 10 menit kok. Jadi setelah ada pertanyaan nggak? Maksudnya ada dari refleksi itu ada pertanyaan khusus nggak? Nggak tahu tadi kayaknya ada. Refleksinya apa nggak kayak kemarin apa bukan sih? Kayaknya kayak kemarin deh tadi itu. Apa ya? Aku nggak nganu tadi saya.
nggak screenshot. Aku ingatnya pokoknya apa ya, perasaannya apa gimana ya? Perasaan setelah coaching gitu ya. Lupa loh, Bu. Aku ya lupa tadi kok ya nggak tak Kalau kemarin apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan sih. Iya itu ya. Sudah berjalan dengan baik dari percakapan ini. Ya tentang coaching tadi ya. Buat pertanyaan itu tadi. Kamu buat pertanyaan. Bisa masuk main room. Ya udah. Keluar ya. Izin keluar. Keluar ya. Izin keluar. Mengajar, katanya kok tidak memakai buku teks gitu, Bu. Tidak memakai buku teks, Bapak Abri Iya. dalam mengajar. Terus tanggapannya Bapak seperti apa ketika ada respon dari pengawas seperti itu? Ya, kemarin saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar itu saya selalu menggunakan berbagai macam sumber. Kan itu kan bisa dari buku referensi perpustakaan yang mengacu pada kurikulum pada saat ini, yaitu kurikulum Merdeka kan, Bu, ya? Iya, ya. Oh, jadi kan kurikulum Merdeka itu kan sudah kita tahu bahwa kurikulum Merdeka itu kan menghamba pada murid ya, Bu, ya. Jadi menurut saya mereka itu ya para siswa itu saya berikan kebebasan untuk dapat menemukan dalam dirinya untuk mencari materi-materi yang sesuai dengan minatnya. Itu tergantung dari dia mencarinya dari literatur apapun seperti perpustakaan tadi, kemudian dari YouTube atau mungkin dari media-media lain. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, Bapak pengawas itu merasa tersinggung, Bu. Oh, gitu. Iya. Bapak pengawasnya tersinggung gitu ya, Pak ya? Iya, tersinggung. Sebenarnya mungkin nggak tersinggung sih, Pak, cuma agak ini dikit Iya, mungkin. maksudnya. Iya, terus Bapak Abri kok tidak menggunakan buku teks itu kenapa ya, Pak ya? Oh, ya, ya mungkin tadi ya agak baperan gitu ya, mungkin saya ya tadi ya. Ya seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, itu supaya mengajak siswa untuk menonton video, ya seperti video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan. Karena kan saya itu ngajarnya kan sejarah, mata pelajaran sejarah, Bu. Makanya saya itu menggunakan media-media lain untuk dapat memberikan suatu apa ya, supaya anak itu tidak bosan dengan pembelajaran sejarah, Bu. Karena kalau seumpamanya cuman membaca saja anak itu akan mudah bosan. Makanya saya itu mencari alternatif lain, yaitu siswa saya berikan video dan juga menayangkan video-video pembelajaran supaya pembelajaran saya itu terkesan menyenangkan untuk anak didik saya, Iya, Bu. jadi menurut Bapak Apri pembelajaran Bapak Apri sebenarnya sudah menyenangkan ya. Ya, Iya. hamba pada murid. Kalau di ini Pak, kalau dikaitkan dengan kebutuhan dasar murid, menurut Bapak kebutuhan dasar muridnya itu sudah terpenuhi belum? Ya, menurut saya Ya. sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Bu. Kayak gitu. Jadi siswa sudah termotivasi
dan juga mengacu pada kurikulum Merdeka saat ini itu. Iya. Kalau hasil belajarnya gimana, Pak? Kalau saya melihat ketika dalam proses pembelajaran yang telah saya lakukan selama ini, itu ada beberapa siswa yang memang hasilnya itu masih kurang maksimal, Bu. Kurang maksimal, ya nggak 100% gitulah, Bu. Iya. Jadi masih ada yang kurang maksimal ya, Pak ya. Kalau Iya. jika ada yang belum maksimal seperti itu, solusi yang Bapak lakukan itu seperti apa? Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya. Harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti saya menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Ya, menurut saya itu memang ada benarnya. Selain saya menggunakan sumber-sumber dari internet dan juga yang lainnya, itu tentunya saya juga menyadari betapa pentingnya itu sumber belajar dengan menggunakan buku teks. Gitu. Jadi Bapak udah bisa menyadari ya pentingnya buku teks ya. Jadi rencananya nih, setelah Bapak menyadari hal tersebut, rencananya seperti apa nih? Oh, rencana saya ya, Bu ya? Ya. Oh ya. Jadi rencana saya itu tentunya akan menggunakan kedua-duanya, Bu. Selain buku teks, saya juga akan menggunakan berbagai literatur yang ada yang sesuai dengan bakat siswa. Tapi saya juga harus berpegang pada buku teks yang relevan dengan materi dan juga sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Itu, Bu. Oh iya, itu rencananya Bapak ya. Dari rencananya Bapak itu yang mau Bapak prioritaskan yang mana? Kalau yang saya prioritaskan itu saya memprioritaskan kedua-duanya, Bu. Jadi di samping saya menggunakan berbagai sumber, saya juga menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Iya, seperti itu ya, Pak ya. Dari rencana tersebut, terus komitmen Bapak apa nih? Oh, komitmen saya. Komitmen saya itu saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru. Ya. Iya ya, ada teman guru serumpun dengan mata pelajaran dengan saya, Bu. Jadi kami bisa bersama saling mengingatkan. Karena kalau di sekolah saya itu ada guru satu mata pelajaran, Bu. Jadi tidak hanya saya saja yang mengampu mata pelajaran sejarah, tapi ada juga teman-teman saya yang lainnya. Makanya di situ saya sering bertukar pikiran dengan teman-teman saya sesama rekan satu MGMP, itu bagaimana cara bisa memberikan satu pengajaran yang baik untuk siswa-siswi kita, cara memberikan penilaian baik dan juga yang lainnya. Dan juga tentunya dengan cara bagaimana cara menggunakan sumber belajar yang baik seperti halnya dari buku teks yang disarankan oleh Bapak Pengawas yang kemarin, Bu. Iya, jadi Bapak Apri mau ini ya, mau ke MGMP dengan teman-teman MGMP untuk dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik ya Pak ya. Nih kapan nih kira-kira mau dilakukannya? Insya Allah itu mau saya lakukan dalam 2 hari ke depan. Sepertinya saya punya waktu luang di 2 hari ke depan itu, Bu. Karena memang kalau 1 hari ke depan itu masih ada banyak agenda yang belum saya selesaikan. Jadi mungkin 2 hari ke depan, insya Allah saya punya waktu luang, Bu. Butuh dukungan tidak ada teman yang untuk mengingatkan gitu, Pak? Oh, ya,
Saya juga banyak sekali teman-teman untuk berkeluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, Bu. Iya. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita, Bu. Iya. Jadi memang banyak sekali teman-teman yang ada di sekolah yang membantu saya. Seperti halnya teman-teman satu MGMP maupun teman-teman yang dari luar GMP itu pun kita saling berbagi, saling merefleksi tentang cara-cara kita itu mengajar. Begitu, Bu. Iya, itu ide bagus ya Pak ya. Mudah-mudahan rencana Bapak Apri bisa terlaksana dengan baik, terus Ya, kemudian amin. bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik juga. Ya. Amin, Bu. Iya. Maaf. Oh ya. Ya udah, Bu, terima kasih, Bu, atas perbincangan dan juga solusi-solusi yang telah Ibu berikan, dan juga saya telah menjawab dari kebingungan ini di dalam diri saya. Iya. Iya Pak, boleh nanti 1 minggu ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya ingin tahu nih hasil dari Bapak Apri, rencana Bapak Apri tersebut. Ya, terima kasih juga loh Pak, udah bisa ngobrol-ngobrol untuk hari ini. Ya, terima kasih ya Ibu Anita. Kebetulan Sama-sama, saya, Pak. iya Bu, kebetulan saya ada janji, Bu, dengan sekarang ini ada janji dengan siswa. Mereka itu mau mengumpulkan tugas. Saya pamit ke ruangan saya dulu ya, Bu ya. Iya Bu, iya Pak ya, silakan. Ya, Ya. terima kasih, salam sehat dan bahagia Ibu Anita. Sama-sama Bapak. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bapak. Kita sudah disuruh ke main room Pak. Oh gitu ya. Iya. Kelamaan kita ya. Itu tadi di itunya. Asik sekali Pak Apri. Baik, menunggu Bu Anita sama Pak Apri, asik sekali. Ya. Karena memang waktunya mepet sekali nih. Jadi kita harus selesai di 20. Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan refleksi ya, seperti yang kemarin sesuai dengan yang Bapak Ibu dan pernah dilakukan sesuai dengan tabel refleksinya. Saya ingin hanya perwakilan aja karena waktunya sudah mepet sekali. Kalau satu-satu nanti tambah 1 jam lagi ya. Satu-satu saja ya, perwakilan, silakan dari kelompok 1. Ayo Bu Fitri ya. Buati aja Bu. Baik Bu. Dari belajar coaching yang kami lakukan tadi, apa yang sudah dirasa sudah baik selama percakapan? Kalau menurut saya, menurut kelompok kami itu kemarin ini sama Bu, masih sama. Kita sudah hanya mampu mendengarkan dan memahami, baru mampu memahami dan mendengarkan. Terus masih ada yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki, yaitu untuk membuat pertanyaan Bu. Pertanyaan menggiring coachi untuk berpikir kritis itu saya pribadi masih agak kesulitan Bu. Terus untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, itu saya berusaha untuk tidak melakukan atau tidak memikirkan hal-hal lain. Pokoknya fokus aja pada
coaching ini tadi Bu, belajar coaching ini tadi. Selanjutnya untuk kedepannya saya masih terus ingin belajar membuat pertanyaan yang bisa menggiring coaching untuk berpikir kritis. Intinya membuat pertanyaan yang masih kesulitan. Itu aja Bu. Ayo Bu Fitri ya mau bantu. Iya Bu, sama sih Bu. Saja ya. Ada. Ya. Mau ditambahkan? Sedikit saja. Sudah. Sudah Bu. Sudah. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Memang untuk sang coach itu harus memiliki keterampilan untuk bertanya ya. Pertanyaan. Jadi ada paradigma berpikir coaching itu yang pertama fokus pada coaching, lalu bantu coaching berhenti. Nah, di sini juga tadi Bapak Ibu bilang bahwa ada di coaching itu ada presence. Gitu. Jadi presence artinya kita harus untuk coaching dan jangan sampai komplain gitu, apa yang dibilang coaching, apa yang dibilang psikolog, alur ngidul kan gitu. Satunya megang handphone, yang satunya nggak kan. Jadi kita harus hadir sepenuhnya. Ya. Nah, mendengarkan ya, dengarkan aktif ya, fokus ya di situ. Ajukan pertanyaan berbobot artinya, menggiring ya, giring sang coach itu untuk bertanya, untuk mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan dia, tapi semakin jadi diidentifikasi masalah itu dikembangkan saja, itu identifikasi itu dikembangkan saja sesuai dengan setelah dia berbicara, bahkan jadi itu aja sih Bu Asi. Jadi memang harus hafal langkah-langkahnya, poin-poinnya. Itu aja ya. Terima kasih buat pesan orangnya. Ibu, sama-sama Ibu. Baik, kita kelompok 2 ya sekarang. Ya, terima kasih Ibu. Saya akan coba menyampaikan refleksi dari apa yang sudah kami lakukan tadi untuk coaching hari ini, latihan coaching hari ini yang kami rasakan lebih baik daripada yang hari kemarin. Kemudian yang sudah baik itu menurut kami sudah melakukan semua alur tirta, walaupun mungkin ya belum sempurna banget, tapi alur tersebut sudah kami lakukan. Kemudian yang perlu ditingkatkan kalau menurut kami itu ini belum bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana supaya Kuci itu dapat dengan enjoy untuk bercerita, itu saya rasa belum sepenuhnya dilakukan. Terus kemudian kalau untuk tetap pada kondisi yang penuh present itu tadi saya dengan Pak Apri itu berusaha untuk fokus dengan apa yang kita obrolkan. Terus kemudian ke depannya, kalau menurut saya dan Pak Apri, ke depannya saya dan Pak Apri ini pengen bagaimana supaya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang tentunya bisa membuat apa yang menjadi unek-unek dari si Kuci itu keluar semua. Bisa kalau sudah keluar semua dan bisa membuat dia itu bisa mencari solusi tersendiri. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, siap. Jadi benar ya, Ibu.
rata-rata permasalahan di coaching ini adalah sang coachnya itu bagaimana caranya sih untuk melontarkan pertanyaan yang berbobot itu gitu kan. Ada namanya juga bertanya dengan rasa. Rasa itu adalah receive, acknowledge, summarize, and ask. Ya, di sana ada receive itu kan terima ya. Jadi kalau receive itu artinya kita harus menangkap kata-kata kuncinya. Misalnya bisa diucapkan berulang. Oh, jadi Bapak merasakan saat ini kecewa dengan ini, gitu ya, berulang-ulang. Lalu gitu ya, seperti itu. Jadi bisa mengulang dari jawaban sang coach, coaching ya, jawaban sang coaching ya, bisa diulangkan gitu ya dari kata kuncinya. Lalu apalagi ya, menggambarkan kondisi perasaan ya, saat itu dia seperti apa. Lalu ada acknowledge ya, memberi tanda. Jadi bisa oh ya, gitu. Oh iya, wah, sayang sekali gitu kan. Itu artinya kan benar-benar kita pasti nanti sang coach itu dia akan mengungkapkan lagi, iya ibu seperti ini, iya pak, oh iya gitu kan, seperti kita memberi tanda bahwa sinyal bahwa kita mendengarkan kan gitu. Nah, lalu ada summarize itu merangkum ya. Jadi setelah sang coach selesai, artinya kita akan merangkum nih kalimatnya tersebut, apa garis bawahi ya. Itu bisa diucapkan. Lalu meminta konfirmasi lagi ke coach, benar nggak yang kita rambut. Jadi Bapak rasa kecewa dengan pengawas ketika Bapak praktik dengan buku ini, misalnya gitu. Iya Bu, seperti itu. Nah kan bisa ya, itu adalah bisa sebagai. Oke, sekarang ada untuk S itu tanya, rasakan tadi S terakhir itu tanya. Jadi dari setelah merangkum lalu mengajukan pertanyaan, tadi kita tidak boleh menggunakan apa tadi, mengapa, apakah, atau sudahkah, itu tidak boleh digunakan, tetapi boleh menggunakan bagaimana, seberapa, kapan, siapa, atau di mana gitu. Jadi bisa menggunakan Ibu Anita dan Pak Afri itu luar biasa. Tadi kelompok 1, kelompok 2 biasa. Kita kasih input dulu sama. Oke, selanjutnya silakan untuk kelompok 3 ya. Silahkan Bu Eni Mediantari. Iya Bu. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan refleksi dari kelompok kami setelah melakukan sesi yang kedua ini. Hal yang sudah berjalan dengan baik itu kami merasa alhamdulillah ya sudah lebih maksimal dalam melaksanakan coaching ini dengan alur Tirta dibandingkan dengan sesi yang kemarin Bu. Alhamdulillah untuk yang sekarang itu semua alur Tirtanya itu sudah terpenuhi. Kalau yang kemarin masih ada yang ketinggalan dari tanggung jawabnya, terus rencana aksinya Bu. Terus yang kedua, hal yang perlu diperbaiki itu kami merasa harus lebih menggali lagi potensi diri untuk melaksanakan coaching, terutama dalam menanggapi cerita dan menyusun kalimat yang menuntun coach Bu. Itu terus yang ketiga, untuk menghadirkan kondisi present itu tetap kami tuh hadir seutuhnya dan tetap fokus Bu. Sementara yang terakhir, untuk memperbaikinya kami berkomitmen untuk selalu fokus dan terbuka dalam bercerita. Itu Bu, ini refleksi dari kami. Untuk umpan baliknya, saya dan Bu Nelly itu merasa sangat senang sudah melakukan coaching ini dan sudah menemukan solusinya Bu, seperti itu Bu. Baik, terima kasih untuk
tiga. Jadi artinya sudah, tapi memang rata-rata tadi dari kelompok lainnya juga sudah merasakan nyaman ya, tidak seperti bentukan lagi yang itu kemarin karena sudah melalui prosesnya kan, sudah tahu selangnya, oh iya gitu, jadi sudah merasa nyaman melakukan. Ya sih lebih enak apa ya, mengalir gitu saja ya. Iya Bu. Sebenarnya apa ya, harus memberikan rasa nyaman dulu deh sama diri kita sendiri dan juga sang coach, jadi sehingga dapat berbicara juga dengan enak gitu ya. Kita ya untuk mereka. Oke, untuk sekarang kita dengarkan kelompok terakhir. Nah, silahkan untuk kelompok 4. Baik Bu, terima kasih waktunya. Di sini saya akan mencoba menyampaikan refleksi. Nah, selama coaching ini saya merasa senang Bu, kemudian saya merasa lebih baik dari yang kemarin gitu. Coaching hari ini sudah merasa lebih baik lagi dari yang kemarin karena sekarang sudah menggunakan alur tirta. Kemudian yang perlu ditingkatkan lagi itu kalau menurut saya itu bagaimana saya ini bisa fokus gitu terhadap coaching untuk mendengarkan gitu. Kemudian yang kedepannya itu Bu, yang kedepannya untuk saya itu saya ingin bisa membuat bagaimana sih membuat si coaching itu nantinya itu dengan coaching ini bisa menemukan jawabannya dengan sendirinya dengan baik tanpa ada suatu apa ya Bu, masalah gitu. Kemudian saya bagaimana bisa membuat pertanyaan yang mungkin bisa berbobot gitu. Mungkin itu aja Bu dari refleksi dari saya. Bu Nelly Susanti mau menambahkan? Nah, mungkin itu aja Bu, cukup dari kelompok kami. Terima kasih untuk kelompok 4. Ya, memang benar ya. Fokus itu memang harus fokus memperhatikan sang coach, Bu, caranya. Kita jangan melakukan aktivitas lain, tatap matanya, lalu perhatikan kata-katanya, ulangi lagi jika memang kita tidak jelas, lalu menggarisbawahi apa yang di sang coach itu mengatakan ya, kita ambil benang merahnya ya, lalu otomatis semuanya harus bersikap terbuka ya, jangan ada ditutup-tutupi, jadi nanti nggak akan selesai kalau tutup-tutupi kan gitu, harus bersikap terbuka dan juga harus sabar ya, lalu membantu sang coach itu harus membantu coach untuk menemukan sadar apa sih potensi dia jika ingin melakukan mendapatkan sebuah solusinya gitu, dengan dia menceritakan semuanya dan pada akhirnya dia dapat menemukan solusinya, seperti itu Ibu Rina. Oke, baik, kita beri upload dulu buat kelompok 4. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk praktek coaching untuk sesi ini, luar biasa sekali. Ternyata tidak ada drama ya. Kata tadi di kelompok yang itu dramanya banyak sekali Bapak Ibu, sinyalnya luar biasa, ada yang check up, ada yang ketiduran, aduh luar biasa. Di sini dramanya sudah tidak ada dan lancar jaya, alhamdulillah. Dan kita akan merefleksi ya. Kita ada 10 menit, 5 menit deh boleh. Nah, refleksinya di sini Bapak Ibu bisa lihat di kolom Padlet ya. Nanti mungkin salah satu saja akan saya minta untuk menjelaskan refleksinya. Silakan Bapak Ibu, siapa yang sudah bisa membukanya?
Nah, di sini sudah terlihat dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching. Nah, siapa yang? Oh, ada Ibu Fitria. Oke, silahkan Ibu Fitria, akan saya berikan kesempatan untuk berbicara kali ini. Silakan Ibu. Hidupin. Ya. Bentar, Bu. Jadi menurut saya dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu yang telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching. Jadi menurut saya keterampilan yang sudah mulai meningkat itu dalam menyampaikan pertanyaan untuk coaching. Kemudian sudah mulai membaik dari sebelumnya lah Bu ya. Sesuai dengan alur cerita. Tapi ya memang masih harus dilatih lagi, harus belajar lagi Bu. Itu menurut saya. Jadi memang iya kita harus melatih ya. Itu terus tidak bisa sekali dua kali, nanti akan lancar ketika kita melakukan alur cerita saat coaching jika kita sering melakukannya. Baik, terima kasih Ibu Tri. Saya ingin yang lain bisa menuliskan ya nanti ya. Oke, yang kedua, jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Nah, gimana nih kira-kira apa yang dilakukan? Seandainya ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan. Tidak apa-apa, seandai-andai saja. Kan kita sudah melakukan apa hari ini. Nah, bisa dikombinasi dengan jawaban dan soal yang nomor 2. Silakan. Salam. Apa? Ada yang ingin menjawab? Ayo, semuanya harus bisa. Nanti kan semuanya merupakan calon-calon kepala sekolah ini. Silakan. Masih ngetik Bu. Enggak, saya ingin perwakilan salah satu. Silakan. Karena waktunya juga sudah mepet sekali Bapak Ibu. Oh, ada Ibu Nelly. Oke, silakan Ibu Nelly. Baik, Ibu, akan coba saya jawab. Jadi jika saya sebagai kepala sekolah, cara saya menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat, yaitu yang pertama, saya akan menjalin komunikasi dengan seluruh warga sekolah. Jadi kan di situ ada poin pentingnya bagaimana meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Mungkin saya bisa menerapkan coaching, Bu, dengan warga sekolah. Jadi nanti warganya, gurunya, muridnya itu akan menemukan sendiri potensinya dan bagaimana cara mengembangkannya sehingga kualitas satuan pendidikan itu akan meningkat. Seperti itu, Ibu. Ya memang ya, kita kan tadi baru belajar coaching. Kita akan menerapkan coaching ya. Iya. Seluruh warga sekolah gitu. Ketika mau ada ketika observasi itu bisa juga ya. Setelah itu lalu seperti apa biasanya kan lihat juga ya masalah apa permasalahan itu. Oke, sekarang yang terakhir, jika Anda sebagai pemimpin, bagaimana maksimal sama sih. Ya, apa?
silakan. Mungkin Ibu Anita atau Pak Akti. Yang kira-kira lupakan saja. Kalau memaksimalkan keterampilan kucing atau kucing seperti apa? Oke, dibuka dulu Ibu Anita. Pak Akti, halo. Ya, halo Bu. Ya, siap. Oh, saya menjawab nomor berapa, Bu? 3, Pak. Oh, nomor 3. Oh iya, Bu. Ya. Oh ya, Bu, siap. Oke, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Ya, kalau saya menjadi seorang pengawas sekolah, yang akan saya lakukan yaitu yang akan saya lakukan yaitu melakukan kunjungan secara rutin. Dengan kunjungan tersebut itu dapat melakukan kegiatan coaching ya dengan kepala sekolah, dan juga dapat memberikan solusi alternatif dan juga dapat membangun masalah-masalah yang dihadapi oleh kepala sekolah. Makanya dengan coaching seperti ini, itu seorang coach itu dapat menemukan masalahnya sendiri, Bu, dan juga dapat menangani masalah-masalahnya sendiri. Makanya di situ saya sebagai pengawas, saya akan meng-coaching kepala sekolah apakah permasalahan-permasalahan dan juga hambatan-hambatan yang dihadapinya, lalu bagaimana cara menemukan solusinya atas dirinya sendiri. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, kayaknya udah cocok Pak Akti jadi pengawas. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya untuk refleksinya pada hari ini yang luar biasa, dan juga telah melaksanakan coachingnya juga luar biasa, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar jaya. Bapak Ibu telah melaksanakannya tahap demi tahap, dan juga tadi tidak ada drama yang begitu berat. Dan nah, kita sekarang saya akan menjelaskan Bapak Ibu tugas untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya nanti jangan lupa mengupload ya hasil dari rekaman ini ya. Nanti akan saya kirimkan Bapak Ibu linknya ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Nah, tapi harus dulu. Insya Allah itu sudah selesai semua. Lalu yang selanjutnya, biar Bapak Ibu ini untuk dekon ya, Bapak Ibu akan praktek coaching itu 3 orang. Cukup nggak 3 orang? Pas ya? Pas. Ya. Jadi ada yang sebagai observer ya.
lalu melihat ada yang sebagai coach dengan coachee, ya, seperti itu ada 3 orang. Jadi Bapak Ibu bisa memilih temannya yang berdekatan boleh rumahnya, ya. Kalau di sini ada nggak tiga berdekatan? Ada Jauh-jauh sendiri. Jauh Bu, jauh-jauh. saya Bu. Yang satu kecamatan kalau saya Bu, mungkin Bu Anita dan Bu Nelly Susanti satu kecamatan. Iya, jauh Bu. Jauhnya berapa jam? Iya Bu. Berapa jam Pak Apri? Oh, Pak. Apanya Bu? Ke mana Bu? Teman-temannya yang paling dekat siapa Pak Apri? Paling dekat itu, wah, jauh-jauh loh Bu. Jauhnya berapa jam? Oh, ya kalau ke metro 1 ya mungkin jam. satu jaman lah. Sekitar 1 jam. Iya Bu. Apa kita kumpul semua di metro ya Bu? Oh ya, sekalian kita reunian aja Bu. Nanti ya masalah ya. Jadi, boleh. Nanti selanjutnya untuk aksi nyata. Nah, aksi nyata Bapak Ibu juga merekam ya. Tapi Bapak Ibu memilih rem kerja mengajar. Nah, nanti Bapak Ibu akan menjadi coachnya, ya. Jadi sebelum ada lalu observasi, lalu observasi, lalu pasca. Kalau untuk pra-observasi, Bapak Ibu sebelum temannya praktek ngajar, Bapak Ibu harus di coaching dulu nih. Tujuannya apa, ini apa, itu nanti ada semua di sana. Pokoknya nanti dibaca dengan jelas di analisis itu seperti apa. Nanti hasilnya juga. Nah, lalu Bapak Ibu mengobservasi saat temannya praktek aja. Bisa dilihat juga berapa sih durasinya. Kayaknya videonya full ya durasinya ya. Nanti bisa dilihat ya. Nah, nanti setelah itu kan ada pasca, ya enggak? Pasca setelah pasca observasi, nanti akan dilakukan di PI 5 bersama di depan PP bersama PP. Nah, nanti akan praktek coaching pra observasi bersama PP. Oke. Untuk di dekon itu nggak harus PP saja. Maaf Ibu, Nia. Ya. Suaranya putus-putus Bu. Putus ya. Iya, nanti yang diatur kata itu yang untuk pra, untuk pasca itu nanti dilakukan di PI 5 bersama PP. Nah, lebih enaknya nanti untuk aksi nyata Bapak Ibu membuatkan link drive saja. Ya, jadi nanti ketika Bapak Ibu mengirimkan kan itu kan waktunya kan jedanya agak lama ya untuk PI ya. Nah, nanti bisa disusulkan. Oh, ini dokumennya masukkan dulu di linknya. Lalu nanti masukkan lagi video pra observasinya masukkan. Nanti masukkan lagi yang video observasinya masukkan gitu. Jadi nanti biar enak untuk memasukkan walaupun misalnya masih lama waktunya. Oke ya. Dan juga nanti takut kalau misalnya ada due date, ada yang berhalangan PP-nya nggak bisa atau temannya ini kan bisa istilahnya bisa dihandle untuk link. Kayak gitu ya. Nanti selanjutnya bisa Bapak Ibu lihat lagi di LMS, nanti akan kita diskusikan kembali atau japri dengan saya jika memang belum paham ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk membuka modul itu dari awal ya, dari pendahuluan, jangan loncat-loncat. Nanti sebenarnya kemarin saya japri itu
sistemnya, Ibu ini yang modul 1.4 nggak kebaca penutupnya, belum bisa, ya belum kebuka nih penutupnya, nggak dibuka-buka kan, gitu nggak conteng dianya, karena ini sistem. Jadi dari awal dicoba klik 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 sampai penutup. Nah nanti biar sistemnya menjawab. Ya. Nah jangan lupa juga yang lainnya pasti, oh iya saya lupa untuk memberikan tanggapan diskusi ya. Ada itu beberapa diskusi yang harus Bapak Ibu tanggapi ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sudah banyak ditanggapi, jangan gerombol satu. Misalnya Ibu Anita jangan ditanggepin, yang lain dicuekin gitu. Enggak, kalau Ibu Anita sudah ditanggapi, berarti Ibu nanggapi yang temannya bawahnya. Misalnya Pak Apri masih kosong, tanggapi bawahnya gitu. Jadi semuanya bisa kebaca di sistem. Ya, nanti biar checklist hijaunya saat akhir pemeriksaan Bapak Ibu sudah checklist semua gitu. Agar tidak terkendala. Gitu. Nah, perhatikan juga due date ya. Kadang-kadang tahu nggak ada tanda loh yang telat itu warnanya biru, tandanya di situ ya. Nanti di tempat saya ada tandanya kalau dia biru semua, aduh gimana di ini nggak disiplin waktu kan gitu. Setidaknya kirimlah link drive-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, usahakan juga kirim video itu, jangan ya kan udah dikasih tahu caranya, ambil yang embednya itu ya, embed dari YouTube, masukkan. Jadi saya nggak 2 kali download. Jadi kalau 20 CGP 20 kali download saya gitu untuk membuka video tersebut gitu kan. Nah, lagi ini kejadiannya lagi, kuncinya selalu nggak dibuka-buka sama Ibu, linknya Bapak Ibu. Ketika saya buka, Pak, buka, iya Bu, Pak, buka Ibu. Aduh ini apa yang mau saya nilai gitu kan. Linknya lupa dikuncikan ya, dibuka-buka linknya untuk semuanya gitu ya. Itu aja sih untuk semuanya. Yang nggak pernah saya japri artinya memang dia benar-benar disiplin dan tidak ada masalah. Jadi jangan salah Bu Nia itu nggak pernah japri saya gitu. Artinya kalau nggak pernah japri lancar jaya ya gitu. Ya sering saya japri warna-warna Ibu ini itu artinya banyak lainnya yang harus saya nih. Kadang-kadang lupa. Oh iya astagfirullahaladzim, lupa saya buka. Oh iya lupa. Masalah kita kan saling mengingatkan ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang memang. Iya Bu. Saya dulu ya gitu. Ini seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih semuanya. Tapi sejauh ini alhamdulillah semuanya juga walaupun gimana juga sudah menuntaskan tugas-tugasnya dengan baik, walaupun harus ini lupa dibuka. Cuman alhamdulillah kalau untuk kelas ini sudah lancar. Mungkin Pak Apri agak lupa dikit. Ya, baik. Kita menutup. Di sini ada Pak Gawang yang masih bertahan. Kangen nih Pak Gawang, udah berapa kali kita rupel nggak masuk. Pak Gawang ada yang ingin disampaikan? Ayo silahkan Pak Gawang. Tadi Pak Gawang memperhatikan Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, silakan Pak. Luar biasa. Kalau koci yang benar-benar koci kan memerlukan waktu yang berlama-lama, sangat lama. Ini dalam waktu singkat sudah dapat menemukan identifikasi dari kekuatan-kekuatan atau potensi yang luar biasa ini dari CGP-CGP-nya. Kalau kami dulu sampai 2 hari Bu untuk belajar coaching itu, ini prakteknya sangat cepat sekali, udah langsung ketemu. Ceritanya langsung ngalir banget. Iya. Luar biasa. Terima kasih. Ya, gimana nih Pak sebagai kepala sekolah? Bapak pernah tidak menerapkan ini dengan para gurunya nih Pak? Iya Bu, jadi kalau di sekolah saya ini kan tadinya 1 PNS saja gitu Bu ya. Kalau saya melihat kekurangannya
tentu saya akan mengeluh-mengeluh. Tapi karena melihat kekuatan mereka, sumber daya mereka, sehingga saya bisa memperdayakan mereka dengan cara yaitu yang tadinya masih minder, masih nggak keluar potensinya, dengan cara ngobrol, dengan cara mendengar, maka potensi-potensi itu akan nampak. Dengan potensi yang nampak itu, baru saya bisa bekerja dengan memperdayakan mereka. Kalau ketemu awal-awal sih ya cuma ngeluh, ketemu waduh kayak gini gitu ya. Tetapi dengan teknik coaching pada akhirnya juga bisa terbangun sebuah sistem, malah tidak ada saya pun tidak ngaruh gitu ya, karena mereka sistemnya sudah berjalan sendiri gitu. Terima kasih Ibu. Ya. Baik, memang seorang pemimpin seperti itu ya. Menemukan kelemahan itu menjadikan kekuatan. Bukan melihat kelemahan ya, tetapi melihat apa yang ada kekuatan pada mereka guru-gurunya. Super sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Gawang atas kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memotivasi para CGP yang lainnya. Dan terima kasih banyak buat para CGP untuk di kelas B ini yang luar biasa pada malam hari ini sudah melakukan tugasnya dengan baik. Memang benar, saya pun juga waktu saat coaching ya perlu berapa hari ya gitu. Oh ternyata ini udah top chair banget nih. Alhamdulillah. Tapi memang harus persiapannya ya. Saya juga memang harus dari jauh hari, nggak dadakan buat kelompok, nggak dadakan memberikan. Jadi Bapak Ibu ada jeda untuk memikirkan per kelompoknya itu. Saya rasa kuncinya di sana. Ketika Bapak Ibu udah tahu siapa lawannya, siapa kelompoknya, pasti akan dipersiapkan. Benar tidak? Nah, jadi jauh hari sengaja untuk saya polling agar itu mempersiapkan dari jauh hari Pak Gawang. Jadi enggak dadakan. Kalau kita dulu mungkin ya ini ya dari sini, dari Fasil itu ya. Ini dadakan sekali kan gitu. Oke, baik, terima kasih untuk pada malam hari ini. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maaf udah lewat 12 menit. Lewatnya hampir 45 menit, Masya Allah. Iya. Baik, terima kasih. Untuk sekarang kita akan foto bersama, mumpung ada Pak Gawang. Nanti kita akan foto ya. Boleh begini. Untuk ekspresi yang wow, yang luar biasa pada hari ini. Semuanya senyum. Oke, 1, 2, 3. Pak Gawang serius banget. Baik, terima kasih banyak pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Sampai di modul ketiga. Oke, luar biasa. 3 kali. Ya. Enggak, 6 kali lagi. Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Bapak, Ibu. Ibu, Pak Gawang.